menghitung medan listrik pada bola konduktor berongga. Jadi kalau cerita ini persis seperti soal, saya coba bahas soal ya. Misalnya ini contoh soal saya punya penampang konduktor seperti ini kan, penampang konduktor, di situ ada rongganya, ya, di rongga, ini penampang konduktor. Penampang konduktor ini ada rongganya. Nah di sini itu ada muatan negatif misalnya, muatan negatif disebutlah sebagai muatan Q2 ya, Q2. Jadi Q2 itu muatannya misalnya sebesar minus 5 nanokolom. Ya. Kemudian menurut hukum Gauss, menurut hukum Gauss, muatan total di dalam permukaan itu sama dengan 0. Di dalam permukaan sama dengan 0. Di dalam ini sama dengan 0. Artinya ini kan, ini. Nah, kita ingin tahu nih berapa muatan yang ada di sini kan, Q1 ini berapa. Katanya tadi kan sesuai dengan hukum Gauss, Q1 tambah Q2 itu sama dengan 0. Ya, 0. Berarti ini Q1 berapa? Q1 berarti minus dari Q2. Yang Q2 itu negatif. Berarti negatif dari negatif. Berarti positif kan? Positif 5 nanokolom. Jadi di sini itu positif. Positif. Karena sifat dari hukum Gauss ya. Hukum Gauss. Nah, kemudian soal berikutnya di sini itu ada muatan di sepanjang di dalam di dalam penampang konduktor itu ada muatan taruhlah sebagai saya sebutlah Q4 misalnya. Q4 itu positif 3 nanokolom, ada muatan itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak muatan yang ada di dalam konduktor. Tadi sudah terjawab ya, Q1 sudah terjawab. Q1 adalah positif 5. Kemudian yang ada di luar konduktor. Di luar konduktor itu kan berarti di sisi luarnya. Tersebutlah sebagai Q3 lah. Nah, di sini berapa Q3-nya di permukaan luar ini ya. Di dalam terjawab ya, Q1 sudah terjawab. Nah, Q3-nya yang ini berapa? Nah, di sini juga berlaku aturan yang sama bahwa Q3 itu sama dengan Q4 yang di dalam ini dikurangi yang Q1 tadi. Jadi artinya nilai ini adalah hasil dari yang di dalam ini tambah dengan yang ini. Ya, ditambah ini. Bukan, ini kurang ini ya. Jadi kalau soalnya kalau dibuat dalam perumusan berarti ini adalah Q4 sama dengan Q3 ditambah Q1. Jadi untuk mencari yang dalam ini itu adalah hasil penyebelahan antara muatan yang sisi dalam konduktor dijumlahkan dengan sisi luar konduktor kan. Nah, kalau tanya sisi luar konduktor, ditanya Q3 berarti selisihnya. Jadi Q4 itu 3 nanokolom dikurang dengan Q1 yang tadi dihitung. Berarti 3 dikurang 5. Berapa? Min 2. Nah, jadi min 2 nanokolom. Jadi sini itu negatif. Ya. Jadi di luar konduktor itu negatif. Ya, negatif semua ya. Mudah-mudahan sih paham ya. Ini contoh yang saya lihat di buku ini. Contoh soal aplikasi ini hampir sama lah. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke medan listrik akibat plat tipis. Plat tipis bermuatan positif, kan? Bisa luas plat A dapat muatan persatuan luas. Jadi di sini ada plat A
ada luas ya kan. Kalau luas berarti kan ada panjang, ada lebar gitu kan, ya lebar, di panjang. Ya rapat muatan persatuan luas, jadi ada ini ini kan, jadi muatan persatuan luas. Nanti luas adalah panjang kali lebar kan, nah, muatan luas. Nah di sini berarti untuk mencari muatan Q adalah hasil dari yang ini, rumus ini kan. Jadi Q-nya adalah rapat muatan persatuan luas dikali luas permukaan S yang ini, ya, selubung ini. Oke, lanjut. Nah, perhitungannya sekarang untuk akibat plat tipis ya. Berarti yang itu nanti adalah tutupnya ditambah selubung ditambah tutup. Yang tadi ini kemudian selubungnya dan tutup lagi di bawah. Ya tergantung ini arahnya kemana kan. Berarti yang saya arah dengan E ya. Jadi E dengan permukaan ini kan. Jadi E itu tergalus dengan luas plat tipis, kemudian tergalus dengan S. Jadi ini integral bagian tutupnya ada dua kan, depan belakang. Jadi ini kalau dilihat nih gambar tadi ya, ini tutup yang ini tutup pertama ya, tutup pertama, tutup kedua, nah ini selubung ya, selubung. Oke, kira seperti ini ya. Jadi integral ini adalah E dot ds, berarti ES kan, ES ditambah selubungnya 0 karena dia kan satu ini selubung kan, satu dari sini ke sini. Kalau tutupnya kan dia pasti tegak lurus kan, di cosnya cos 0 lah, cos 0 karena antara E dengan S itu kan sejajar. Jadi cos sudutnya 0 kan, kalau sejajar itu kan tetanya 0 derajat, berarti cos theta berarti cos 0 berarti 1 ya. Berarti kalau E dot ds itu adalah ES cos theta. Jadi ES saja. Jadi makanya tutup kiri itu tutup kiri dan kanan itu sama nilainya E dan S. Sedangkan ini 0. Kenapa? Karena E dengan S itu kan untuk yang selubungnya kan membentuk sudut 90 derajat ya. E-nya ke sini, S-nya ke sana kan. Jadi sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan cos 90 kan 0. Cos 90. Jadi ES cos 90 ya, ini 0. Ini 0. Makanya hasilnya adalah untuk perhitungan medan listrik akibat plat tipis adalah 2 kali medan listrik dikali S-nya. Ya. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga kalau diterapkan seperti ini, sesuai hukum Gauss, integral dari E dot dA adalah E kali 2S. Ya. Ini ganti tadi kan Q-nya adalah muatan persatuan luas ya. Q per A ya dikali S kan. Jadi Q tadi itu kan ini kali S ya, atau Q per luas dikali S. S itu selubung ya. S S itu kayak yang tadi kan, bentuk segi 4 disangkar ya. Nah, E kali 2S. Makanya ini akibat plat tipis. Yang namanya ini kan plat tipis kan. Platnya tipis. Nggak terlalu tebal ini. Tipis. Ya. Nah, berarti rumusnya ini S dengan S habis kan, saling menghilangkan. Tinggal E adalah muatan persatuan luas dibagi dengan 2 kali epsilon 0. Ya kira gini ya. Nah sekarang medan listrik akibat dua plat tipis. Ya, dua plat tipis. Dua plat tipis luasnya tak berhingga, masing-masing mempunyai rapat muatan delta dan min delta. Medan listrik kita tersebut dapat dianalisis seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini dipasang dua plat tipis. Dua plat tipis ya, namanya plat tipis kan seperti ini aja kan. Ini kan tampak dari samping tipis kan, jauh ke depan. Ya. Dan luasnya tak berhingga, artinya panjang tak berhingga, luas tak berhingga. Jadi panjang kali lebarnya tak berhingga, jadi panjang gitu. Ya. Nah, kemudian di sini kita analisis misalnya seperti ini. Ya.
Jadi si kalau kita belajar kemarin di sini ada muatan positif, ini muatan negatif kan. Jadi karena apa? Karena ini itu kan bergantung dengan muatan per satuan luas. Kalau ini positif berarti ini positif, gitu kan. Kalau ini negatif berarti ini negatif. Jadi artinya ini pasti muatan positif, ini pasti muatan negatif. Kemudian kalau kita pelajari di pembahasan yang kemarin di satu soal nomor 4 kalau yang salah ya. Kalau di sini plat tipis itu muatan positif dan negatif, maka dia semuanya akan menambah di sini. Jadi semuanya ke sana semua. Ya, arah ke sana semua. Jadi artinya dia akan menambah saling menambahkan cerita gitu kan. Ini saling menambahkan. Kemudian yang sebelah kanan dari plat tipis yang ini itu dia akan saling mengurangi gitu ya. Yang ini dia yang merah ini kan, merah dia terus ini malah ke sana ya, seolah dia berbagi tempat lah, ini ke sana, di sini, ini ke situ ya. Ini sebenarnya ada ceritanya nih, kenapa yang merah ini kayak menjauh gitu kan, ini menjauh, yang dulu itu mendekat. Ini karena supaya balance aja, dia saling mengurangi gitu. Nah berikutnya, nilai 3 tadi ya. Lihat sini bahwa nilainya sama, yang jelas kemarin ada soalnya kan, nilai medan listriknya sama, jadi dibagi 2 epsilon 0 sama. Nah sehingga kita bisa cari, kemarin kan udah dibahas ini, cuma angkanya nggak ada ya. Nah, bahwa S1 yang ini itu dia saling menghilangkan, saling mengurangi, jadi dia sama dengan 0. Ya ini negatif, ini positif, ya 0 gitu kan. Ini juga positif, negatif, juga 0. Ya kan? Karena ini arah kan arah positif, ini arah negatif. Nilainya sama, karena ini sama. Nilai ini kan sama nih. Ya, sama-sama nilai ini. Cuma bedanya positif negatif. Ini sama nilainya. So, otomatis dia akan saling menghilangkan ya 0. Ini juga sama. Di sini negatif, ini positif. Hilangkan. Kalau ini menambahkan. Jadi 2 kali ini nilainya. 2 kali ini dibagi 2 epsilon 0. Dicoret tinggallah muatan persatuan luas dibagi epsilon 0. Nah sekarang bagaimana dengan medan akibat 3 plat tipis? Ya, ini rapat muatan luas ini, di sini minnya, di sini 2 kali positif. Di sini kan positif, negatif, positif. Tadi sepakat ya, ini berarti dia kesana semua kan? Nah sini di sini dia ke sana ya, yang merah nih ke sana. Seperti yang tadi kan dijelaskan, yang merah ini dia arah ke sana, yang positif itu menuju negatif semua, keluar. Di sini dia keluar ya, ini juga dia keluar, sifatnya gitu yang merah. Nah ini juga sama ya, ini masuk, ini juga masuk, tanam semua kan. Nah sebelah sini karena ada negatif positif ya, harusnya kan ke sana semua kan. Nah ini kiri semua kan, ada positif sini. Cuma sini dia tetap mempertahankan interaksi ini dengan ini ya, dengan ini, dia tetap ke sana ya. Ini juga dia ke seperti yang tadi kan, dia akan keluar sana positif ya, istilah keluar kan, keluar. Nah, cuma di sini dia keluar. Nah kalau ini positif dengan negatif kan, dia masuk ya, masuk ini seimbang. Jadi ini arah-arah ini sebenarnya bisa dipahami masing-masing ya, nanti bukan arah sembarang arah, ini ada ceritanya nanti ya. Nah jadi berapa nilai medan listrik totalnya adalah kita jumlahkan di antara 3 plat ini ya. Sebelah ini E data ditambah E minus data ditambah E2 data. Nah di sambungan tadi
Berarti kita buat misalnya untuk E pada X kecil dari 2. Ya, ini ada angka, oh ya ada jaraknya. Ini untuk posisi X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan X sama 7. Berarti ada 3 jarak, berarti ada 4 ini. Ada 4 range jarak. X kecil dari 2, X antara 2 dengan 4, X antara 4 dengan 7, dan X besar dari 7. Berarti ada 4 area nanti daerah sini. Kita hitung ini, ada 4 rumusan juga kan. Nah, untuk X kecil dari 2, nah X kecil dari 2 kan, saya gambar di sini biar nggak bolak-balik. Ini adalah data, ini min data, ini 2 data. Ya. Kita lihat tadi di sini, kalau X kecil dari 2 kan sebelah kiri ini kan daerah ini. Daerah ini kita lihat, karena ini positif, tadi ini arah sini ya. 1, 2, 3, ada kan? Nah, ini dia ke sana, karena sifatnya adalah dia ini juga dia ke sana. Karena dia positif kan. Nah, makanya untuk mencari nilai yang ini, rumus ini, kan ini ya, dia ke kiri kan, berarti nilai negatif. Opsi negatif. Negatif dari delta dibagi 2 epsilon 0. Kan rumus E itu adalah delta dibagi 2 epsilon 0. Nah, yang ini yang min ini yang min ini dia itu ke sini. Yang baris keduanya. Berarti nilai positif. Nah, ini juga yang ketiga ini dia ke kanan juga ya. Kanan. Negatif, pasti negatif ya. Oh ya, positif. Oh, lihatnya ini negatif, positif. Saya gambar lagi ya nih. Ini ke sana. Kemudian ini ke sana. Terus seling ini. Nah, ini arah-arah ini sebenarnya tolong dipelajari lagi ya. Ini arahnya kenapa bisa seperti ini. Ini ada makna ini. Kalau seperti yang tadi di awal yang ini kan, ya, ini kan udah bisa dipahami kan. Ini arah kedua sana. Kemudian ini sifatnya adalah dia interaksi dengan diri sendiri kan, berarti dia keluar positif kan. Sedangkan ini dengan negatif dia menarik. Jadi dia tolak-nolak ya kan, ini saling menghilangkan. Ini juga dia sifatnya apa yang positif ini kan keluar. Ya, ini nah, untuk yang 2 ini jadi positif. Ya, ini tinggal di belakang aja. Ini kan sama kan, negatif ini hilang ini. Hilang. Ini tinggal nilai ini aja. Nah, begitu pula dengan X-nya 2 sampai 4 kan ini ya, daerah 2 sampai 4. Daerah ini 2 sampai 4. Ini kan berarti positif semua. Positif, positif, positif. Berarti apa namanya? Kalau ini beda ya, ini 2 kan 2 ini kan, 2 ini. Nah, berarti 2 3 4 2 1 3. 2 tambah 1 ya 4. 4. Atau bisa juga 2 muatan persatuan luas per epsilon 0i karena di arah sumbu X. Nah, yang ketiga di daerah dari 47 ini ya, yang ini ya ininya positif, ini negatif, negatif, negatif ya. Oke, positif, negatif, negatif. Tinggal di belakang aja nih, penyebutnya sama-sama 2 epsilon 0, ini bisa dilakukan penjumlahan. Min 2, min 3, ditambah 1, min 2. Dicoret, tinggal ini kan. Yang keempat juga sama, lebih 7 ini, positif, negatif, positif. Ya, negatifnya. Jadi, tolong ini dipelajari arah-arahnya, saya akan kasih tahu nih. Anda harus bisa
buat imajinasi sesuai dengan aturan positif negatifnya plat. Tapi intinya tadi saya bilang bahwa kalau dia ada pusat positif negatif, berarti dia yang positif itu pasti keluar dulu. Ya ini keluar, pasti ini juga keluar kan. Ini adalah untuk yang pertama. Untuk pertama, ya ini untuk kedua dengan 1 kan, 2 ada di daerah 1. Oke, gitu aja mungkin ya. Nah, ini memang butuh waktu nih untuk pelajari. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi, Pak, saya masih agak bingung, Pak. Hmm. Yang data kan min sama I itu, Pak. Nah, itu datanya itu jadi tidak berpengaruh ya buat ke perhitungannya. Yang mana? Yang ada 4 area ini. Iya, yang setelah X kurang dari 2 kan sama dengan data. kurang 2 ya. Terus? Ya, terus kan habis sebelahnya kan ditambah sama dengan min data. Nah, itu kan berarti tidak berpengaruh gitu ya, Pak, buat perhitungannya. Ada nilainya nih. Ini saling menghilangkan yang ini. Karena nilainya sama kan. Berarti nilainya ini aja. Nilai yang 2 ini. Ini kan saling menghilangkan sama nilainya. Tinggal ini. Cuma ini kayaknya ada yang hilang ketinggalannya. Ya 2. Nilainya ini aja nih. Ada nilainya. Medanistiknya untuk X kecil dari 2 adalah ini. 2 kali muatan persatuan luas dibagi 2 kali epsilon 0. Arahnya I. Oh iya, ya Pak. Iya, iya. Ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Ini kan bisa dilihat ya. Warnanya bisa dilihat. Ini warna merah kan. Warna merah dengan panah merah ya kan. Warna biru dengan panah biru. Warna hitam dengan hitam. Jadi sebenarnya nih interaksi itu tolong dipelajari baik-baik. Ini kan memang nggak bisa dipahami langsung ya. Kalau melihat area ini berarti lihat antara ini dengan ini. Kemudian perhitungannya juga ada ini, ada nilai. Oke, lanjut ya. Oke, medanistik akibat kawat lurus. Nah, ini permukaan Gauss berbentuk silinder seperti ini. Medanistik akibat kawat lurus ya. Untuk muatan positif, arah medanistik radial keluar dari pusat silinder. Untuk muatan negatif, arah medanistik radial masuk menuju pusat silinder. Ya, jadi kalau ada muatannya positif situ, maka medanistik radialnya mestinya radial, ada R. Dia keluar dari pusat silinder. Dia keluar seperti ini. Kalau dia di sini ada muatan positif, ya, keluar dia. Kan sifatnya kan muatan positif keluar. Tapi kalau dia muatan negatif sini, berarti medanistiknya adalah menuju pusat silinder. Medan radial, medanistik radial. Medanistik medan akibat kawat dah beringga. Di sini dihitung peluk medanistik yang menembus permukaan silinder. Jadi seperti yang tadi ya, ada tutup, ada selubung, ada tutup. Nah, di sini bedanya kalau tutup tadi kan dengan S kan 90 derajat ya bedanya kan. Silinder seperti ini. Ya, ini jari ya. Ditutupnya ini, ditutup pertama, ditutup kedua, nanti selubung. Jadi kita lihat interaksi E ini kan, kalau E-nya dengan S itu segini misalnya S-nya kan, diberikan 90 derajat, tutupnya kan 90 derajat. Ada prosesnya tegak lurus kan 90 derajat. Dia tutup di 90 derajat, yang selubung itu nanti yang sejajar. Jadi S-nya ke sana, E ini juga ke sana, sejajar. Maka sudutnya 0. Cos 0 berarti nilai ini. Kalau ini cos 90 ini 0 ya, ini 0, ini 0.
Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan bukan menembus permukaan silinder kan tadi. Tadi itu nilai selubungnya malah yang nol. Bentuknya enggak ya. Nah, ini berarti integral dari nilai selubung adalah ini. Jadi selubung silinder rumusnya kan 2πrl. Ini ada panjang L. Ya. 2 kali pi kali jari-jari kali panjang silinder dikali medan listrik. Ini jadi nilai plug. Jika kawat panjang L muatan total Q, maka muatan lingkup silinder adalah ini. Ya. Jadi muatan per satuan panjang. Lambda PL. Nah, penentuan medan listrik tadi ya, ini kalau ya E2PL, ini juga muatan terpanjang ya kan, kali L kecil. Nah, ini bisa di ini 2PL turun ke bawah, ini bisa saling menghilangkan, L hilang tadi. Tinggallah Q per 2Pi epsilon 0 RL. L. Nah, Q per L itu adalah alfa. Ini udah jadi rumusan mencari medan listrik untuk kawat sangat panjang. Jadi soal garis muatan seragam memanjang dari X sama dengan min 2,5 cm ke X sama dengan 2,5 cm dan memiliki kerapatan muatan linear 6 nanokolom per meter. Jadi ini muatan persatuan panjang. Jadi muatannya 6 nanokolom, panjangnya 1 meter. Temukan medan listrik pada suhu Y sama dengan 4 cm. Jadi di sini kita buat arah ini sumbu X ya. Ini misalnya min 2,5 cm, ini 2,5 cm. Nanti cari temukan medan listrik pada sumbu Y sama dengan 4. Di sini Y kan, Y sama dengan 4 cm. Ini. Jadi medan listrik ini, cari medan listrik di sini. Berapa E di sini? Ya, ini untuk latihan aja. Kemudian medan listrik akibat silinder. Misalkan silinder konduktor berjari-jari R, panjangnya L dan muatannya Q. Permukaan Gauss berbentuk silinder dengan jari-jari R, panjang L seperti kawat panjang tak berhingga. Maka untuk muatan positif, medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat. Untuk muatan negatif, medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat. Ini nggak salah ya. Permukaan Gauss-nya pada silinder, ini muatan positif. Kalau kita dapatkan nih, karena dia muatan positif, dia berarti ini sejajar kan antara E dengan A. Selubungnya kan, berarti ini EDA adalah muatan per epsilon 0. Nah, kalau di dalam konduktor, karena muatan lingkup permukaan gas itu sama dengan 0, karena pada konduktor muatannya hanya tersebar di permukaan konduktor saja, dan dengan demikian medan listrik di dalam konduktor juga 0. Ini juga 0. 0 ya. Kan tadi nilai muatan itu kan saling dibelahkan, saling menghilangkan. Ya, muatan antara luar yang dalam itu otomatis di dalam itu E-nya sama dengan 0. Sesuai dengan rumus hukum permukaan Gauss kan, bebas sama dengan 0. Nah, medan listrik akibat silinder konduktor pejal di luar konduktor. Di sini muatan lingkupin permukaan Gauss, jadi ini Q itu sama dengan muatan Q besar. Ini rumusan untuk medan akibat silinder konduktor ya. Ini biasa aja rumusnya. Kemudian medan listrik pada silinder isolator sekarang. Isolator, ini udah dibahas kemarin kan, ada perbandingan Q dengan Q kecil dengan Q besar ya. Jadi berarti perbandingan luas kan, luasnya berarti luas selubung kan, PR kuadrat dikali panjang L-nya ini dibagi dengan pi R kuadrat besar kali L. Misalnya menghilangkan, pi juga menghilangkan, tinggallah ini perbandingan kuadratnya. Kemudian kita ingin hitung berapa medan listrik di dalam isolator. Di dalamnya kan. Nah, isolator berarti ya tadi ini, rumus ini. Q itu adalah ini. Q kecil adalah R kuadrat besar, kecil dibagi R kuadrat besar dibagi Q besar. Ini epsilon 0. Kemudian ini dicoret tinggal 1 kan. Ini rumus untuk mencari medan listrik di dalam isolator.
Kalau di luar silinder ini ya 2πRL. Tidak ada R besar lagi, karena R besar itu kecil dari R. Kalau tadi kan R-nya kecil dari R besar, berarti ini diperhitungkan ini kurang ini kan, ini perbandingan ini ya, R banding dengan R kecil banding R besar. Tapi kalau R kecil lebih besar dari R ini, berarti ini sudah nggak dipakai. Jadi makanya nggak usah dikonversi lagi. Ini itu adalah berapa R-nya. Karena ini beda kasus kan. Jadi Q ini sama dengan Q besar. Ya, rumusnya gini aja, sederhana. Kalau di luar silinder. Kemudian silinder isolatornya berongga. Jadi ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Seperti ini. Nah, kita buat untuk R kecil dari A, itu artinya apa? Artinya jari-jarinya ada di dalam ini. R kan, ini kan A ya. Ini A. Ini rongga ya. Ini rongga, berarti ini B. Ya, yang mana lah pokoknya B. Jadi artinya jari-jari itu kecil dari A, berarti di dalamnya. Di dalam itu E sama dengan 0. Kadang Q-nya 0. Ya. Kemudian untuk R-nya besar di B, jadi artinya R-nya di besar di B, artinya R-nya ada di luar jari-jari, lebih besar di jari luarnya. Berarti di luar isolator berongga. Semua muatan terlingkupi oleh permukaan Gauss, sehingga beda di luar sini adalah ini. Jadi Q-nya sama dengan Q besar. Ya, Q per epsilon 0 itu adalah Q per epsilon 0. Nanti tinggal diintegralkan ini. 2pi E adalah E kali 2pi RL. Q per epsilon 0. Di rumusnya itu. Kemudian R-nya di antara jari-jari luar di dalam. Dibuat permukaan gas bentuk silinder dengan jari ini dan panjang L. Yang muatan kopi. Ini muatannya adalah rho dikali volume. Rho silinder kali volume. Rho silinder rumusnya ini, volume gas bukan ini, rho silinder itu volume gas ini. Ya, rho silinder itu ini ada salah rumus. Betul ya. Rho silinder kali volume ya. Muatan kan rho volume. Betul. Ya, ini ada penurunan rumus sebenarnya ini, asal mulai ini. Tapi jelas nanti untuk mencari Q kalau dia di antara dua jari-jari luar di dalam adalah ini. Jadi R kuadrat dikurang A kuadrat dulu dibagi dengan yang besar dikurangi dengan ini sebagai pembanding. Jadi R kuadrat dikurang yang kecil ya, kurang A kuadrat dibagi yang besar kurang A kuadrat kali Q besar. Ini sebagai Q kecil ya. Oke. Nah, ini bola isolator berongga tadi, sehingga Q kecil tadi adalah ini. Q kecil adalah E2PR. Sudah dimasukkan aja. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu materinya selesai ya, hukum Gauss. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kemarin. Yang keempat udah kita bahas, yang mencari nilai, masih ingat yang gambar plat itu ya. Ini udah 4 selesai. Sekarang nomor 5. Misalnya kita punya kulit bola ya. Saya punya kulit bola seperti ini. Kulit bola dengan jari-jari 3 meter berpusat di sini ya. Berpusat di titik 0,0. Oke. Kemudian densitas permukaan, densitas muatan permukaan itu delta sama dengan 3 nanocoulomb per meter kuadrat. Muatan titik Q ini adalah 200 nanocoulomb ya. Ada di Y sama dengan 2 meter. Jadi ada di sini. Ini misalnya 2 meter. Y sama dengan 2 meter.
Kita simpan muatan Q kecil. Oke, kemudian carilah nilai medan listrik pada A sama dengan X sama dengan 2 meter, yang B X sama dengan 4 meter. Jadi nanti cari sini X sama dengan 2, ya. Ini berapa E-nya? Kan? Berarti ini kan? Tahu bukan garis antara ini. Nah, berarti E sama dengan X sama dengan 2 meter, karena dia bilang jarinya 3 meter ya. Ini 3 meter jari-jari. R-nya 3 meter. Artinya untuk jarak X 2 meter berarti dia kan di dalam bola. Nah, medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Atau di dalam kulit bola lah, lebih tepatnya di dalam kulit bola. Itu E sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal cari berapa E pada muatan Q-nya. Ya, E pada muatan Q, di sini kan? Di sini. E pada muatan Q. Pertama kita cari dulu nilai R1. Ini R1 ya. R1-nya berapa? Yaitu akar dari X-nya 2 ya. X-nya 2, Y-nya 2. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Berarti ini akar 8 kan. Akar 8 itu kan berarti 2 akar 2 meter. Jadi R1 itu 2 akar 2. Sehingga EQ ini bisa dicari. EQ sama dengan K kali Q dibagi R1 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya tadi 200 nano 10 pangkat 9 dibagi 2 akar 2 kuadrat. Dicoret. Ya kan? Berarti 9 kali 200 itu 1800 ya. 1200 ya. 250. Ya gampang hitungnya 250. 250 kali 9 ya. 2 akar 2 itu kalau dikuadratkan 8 kan. Ya ini kalau kita kuadratkan 8. Berarti ini bagi 8. 9 kali 250 bagi 8. Ini sama aja. Kalau saya kali 4 di atas, saya bagi 4 di bawah kan. Ini 1000 kan. Ini 9.000 bagi ini sekitar 281 meter per kolom. Ya, jadi kalau ditanya medan listrik di dalam kulit bola itu nilainya segini. Ya, tapi kalau mencari medan listrik pada muatan Q ini, yang ini kan beda kan? Ini muatan listrik di dalam kulit bola, pasti 0. Ditanya juga berapa medan listrik pada muatan Q. Yang ini. Q adalah 281 meter per kolom. Nah, sekarang kita bahas yang B, yang X sama dengan 4 meter. Berarti di sini kan 4 meter. Berarti sini berapa I-nya? Artinya dia ada di yang B itu berarti ada di luar kulit bola. Ya, makanya kita cari dulu muatannya. Muatannya berarti ini dikali 4 pi R kuadrat. Ya, 4 pi R kuadrat. Ini adalah 3 nanokolom. Berarti 3 nanokolom dikali 4 dikali 3,14 diajari 3 meter berarti 3 pangkat kuadrat kan. Ini kita hitung aja ini. Ada nanokolom. Nanokolom saya biar aja karena nanti masuk sini juga di nanokolom. Jadi kalau saya dikonversi 10 pangkat 9. Cukup kalikan ini aja. Ya. 3 kali 9 kali 4 kali 3,14 itu saya hitung ini dapat angka 339 nanokolom. Artinya adalah ini nilai muatan titik di titik asal. Ya. Muatan titik di asal. Sehingga E1-nya berapa? E1-nya adalah
E1X. E1X berarti K 9 kali 10 ke 9 dikali Q yang 339 dikali 10 pangkat min 9 dibagi jaraknya tadi 4 dalam arah X ya. Dalam arah EX. Kan X-nya 4 kuadrat. Dicoret tinggallah 9 kali 339 dibagi 16. Didapat angka 190 meter per kolom. Kemudian cari juga nilai R2. Ini R2 ini dengan ini ya. Berarti R2. Ya. R2 itu berarti nilainya adalah akar dari ini kan jadi 6 ya. Jadi S-nya jadi 6 meter. Y tetap 2. Y tetap sama dengan 2. Berarti bukan 6 meter ya. Salah 4 ya, tetap 4. Ini kan 4. Ya, maaf, 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar 16 ditambah 4. Akar 20. Ya. Sehingga sekarang kita cari E2. E2 artinya E2 pada EQ-nya tadi. Ya, pada EQ. Oh, ini E1X. E1X. E2 sama EQ, E yang di sini. Itu jarak ini ya. Kita sebutlah E2 atau EQ adalah K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya. Jadi tadi berapa tuh? 250 ya ini. Muatan titiknya. Di muatan titik. 250 kali 10 pangkat min 9 di bagian tadi akar 20 kuadrat. Saya biarkan aja bentuk akar 20 nanti akan dikuadratkan. Hasilnya adalah diri sendiri. Dicoret. Berarti 9 kali 250 dibagi 20. Dicoret. Ya. 25 bagi 2 kan 12,5 ya. 12,5 kali 9 kira-kira 112 Newton per kolom. Nah, medan di E2 ini akan membentuk sudut. Ya, kalau dilihat nih ada sudut tetanya. Sudut tetanya adalah cos ya. Cos theta itu berarti kan X dibagi R. X-nya 4, R-nya akar 20. Ya. Maaf nih agak batuk nih. Kemudian sin theta Y per L. Y-nya berarti min 2 dibagi akar 20. Sehingga kalau kita cari nilai warna lain lah. Nah, karena kalau saya ingin cari nilai E2X ini kan E2 saja kan. E2X berarti nilai E2 tadi dikali cos theta. Jadi yang 112 dikali dengan 4 dan akar 20. Kita dapatkan nilai 100 Newton per kolom. Begitu pula dengan E2Y berarti 112 dikali min 2 per akar 20. Bisa dapatkan nilai minus 50 Newton per kolom. Sehingga dapat nilai E2 sama dengan akar E2X kuadrat. Berarti 100 belum ya? Belum. Ini harus hubungkan E1X ini. E1X dengan E2X. EX ya. EX sama dengan E1X ditambah E2X. E1X 160 ditambah 100.
berarti 290 Newton per kolom. Begitu pula dengan EY. E ini ada satu ini aja. Karena E1Y 0 kan. Jadi E1Y 0. E1Y ditambah E2Y. Berarti 0 dikurang 50 ya. Berarti minus 50. Ya, udah paham ya. Jadi EX-nya 260, yang Y-nya totalnya ini. Berarti nanti cari E. Berarti nilai E adalah besar total adalah akar 290 kuadrat ditambah minus 50 kuadrat. Jadi ini dari itu ini akar dari 290 kuadrat itu 84 ditambah 2500 ya. Didapat angka setelah diakarkan 294 Newton per kolom. Nah, ini nilai dari medan listrik kalau dia di jarak 4 meter. Kemudian arah sudutnya kan, arah sudutnya berarti tetanya berarti arcus tangen kan. Arcus tangen dari EY yang minus 50 dibagi EX 250. Coret. Ya pakai kalkulator ya. Nanti dapat minus 9,78 derajat di sudut tetanya. Minus 9. Oke, soal terakhir nih soal nomor 6. Saya punya soal balok penghantar bisakar. Ya, ada balok penghantar bujur sangkar yang sisinya 4 meter, di dalam medan seragam, yaitu E 450 kilonewton per kolom I. Tegak lurus, ya kan? Tegak lurus terhadap muka-muka balok. Ya, yang A ditanya adalah berapa densitas muatan pada masing-masing muka balok. Jadi kalau ditanya ini artinya kita buat misalnya di soalnya saya tepat ya, tepat di luar muka kanan balok. Jadi kalau balok seperti ini ya. Nah, sebelah kanan ini di luar muka kanan balok gitu kan. Berarti nilai EN-nya normal kan 450 ini kan R. 450 kilonewton per kolom. Kemudian ininya adalah epsilon 0 dikali EN. Kan E itu adalah ini bagi epsilon 0 kan. Kalau ini yang ditanya tepat.
Densitasnya tanya kan. Berarti sini 8,85 kali 10 pangkat min 12 nilai epsilon 0 dikali 450 kali 10 pangkat 3. Dicoret, tinggal min 9. 8,85 kali 450 itu sekitar 3,98 kali 10 pangkat min 6 kolom per meter kuadrat. Ini jawaban soal pertama. Itu densitas muatan pada masing-masing muka balok. Ini yang kanan ya. Nah sekarang kalau yang di kiri balok, ini kan di kanan. Di kiri balok, otomatis EN-nya adalah ke kiri ya, Jadi EN-nya dia itu negatif 450 I, arah negatif sembuh itu ke kiri kan. Nah, jadi berarti otomatis yang ini right ya, ini kanan ya. Ini kalau ini kiri, left, kiri ini right. Nah, jadi ini berarti nilai negatif nilai ini aja, nggak usah dihitung lagi, udah tahu sama aja hasilnya. Nah ini ya, satu positif ke kanan, satu negatif ke kiri. Oke, nah berikutnya soal B. Soal B warna biru lagi. Soal B adalah misalnya muatan totalnya adalah 96 mikrokolom pada balok ya. Caranya sama, hitung juga densitas muatan yang baru pada muka balok gitu kan, dan E-nya di dekat masing-masing muka balok, namun jauh dari ujung-ujung balok, Ini pertanyaan B. Hitam. Nah, kalau ini berarti kita harus tahu dulu nilai luasnya kan. Luas balok itu berarti sisinya kan 4. Berarti sisi kuadrat. Berarti 4 kuadrat berarti 16 meter kuadrat. Jadi luas masing-masing mukanya 16 meter kuadrat. Sehingga muatan total sama dengan 96 dibagi 2. Ya, 48 mikrokolom. Sehingga densitas densitas muatan tambahan ini, muatan tambahan, singkat aja muatan tambahan masing-masing muka balok berarti 48 mikrokolom kita bagi dengan luasnya tadi ya. Jadi ini adalah muatan dibagi luas kan, yang 48 ini yang udah dibagi 2, berarti 48 bagi 16 itu sekitar 3 ya, 3 mikrokolom per meter kuadrat. Nah, sehingga kita bisa cari nilai densitas di sebelah kanan itu sama dengan yang kita cari awal ini kan, 3,98 mikro, ini kan mikro ya, mikrokolom per meter kuadrat, sama satu dengan ini ya. Yang kanan berarti kita jumlahkan ini, berarti 6,98 mikrokolom per meter kuadrat. Sedangkan densitasnya sebelah kiri berarti negatif ini kan, negatif 3,98 ditambah 3, berarti negatif 0,98.
Jadi kan ada kalimat densitas muatan yang baru, kan? Yang baru. Itu dapat 3 ini. Makanya dijumlahkan baru. Nah, kaitannya dengan E sekarang. E total di kanan, tuh kan? E total di kanan, berarti E total di kanan. Di kanan. Di kanan balok, ya. Berarti EN right gitu ya, EN right kanan. Berarti yang ini yang kanan dibagi dengan epsilon 0. Nilai ini kita bagi dengan nilai epsilon 0. 6,98 10 pangkat min 6 dibagi dengan epsilon 0. Ya ini 8,85 kali 10 pangkat min 12. Kita dapatkan angka 789 kilonewton per kolom. Ya. Ya. Oke, berarti sekarang karena normal barok arahnya pada muka kanan itu positif, melihat ya. Arah apa namanya? Karena normal balok arahnya ke X positif pada muka kanan balok, sehingga ER-nya adalah 789 kilonewton per kolom I kali ke kanan positif kan. Sedangkan EN yang negatif, EN yang left itu kan, berarti minus 0,98 10 pangkat min 6 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 ya. Ini berarti sekitar minus 111 kilonewton per kolom I. Jadi dia ke kiri ini, ke kiri X negatif. Oke, itu kira-kira ya soal kita untuk latihan hari ini tentang hukum Gauss. Beres, ini sebenarnya soal-soalnya banyak, ini tinggal dicari aja aplikasi dari hukum-hukum Gauss. Mudah-mudahan 2 pertemuan ini cukup memberikan jawaban. Kemudian masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Permisi Pak. Ya? Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau semisal kita mau menghitkan apa namanya, kalau bola konduktor berongga itu kan dia punya R dalam sama R luar Pak. Konduktor ya? Ya. Nah kemudian kalau semisal kita mau cari apa medan listrik di jari-jari dalam itu gimana Pak? Sama ini Pak, apa cara menghitung muatannya gitu Pak di jari-jari dalam sama jari-jari luar. Soalnya penjelasan di PPT kurang ini Pak, saya kurang paham. Yang ini kan? Iya Pak. Nah, tadi udah saya jelaskan di awal tadi contoh soalnya. Masuk nggak tadi? Yang ini Pak, yang pas tepat di jari-jari dalam. Nah kalau pas tepat di jari-jari dalam atau jari-jari luar itu apa dia termasuk di antara R1 R1 terus apa lebih besar dari R, lebih besar dari R2 itu Pak? Yang B. Iya, yang bagian B. Itu apa termasuk yang itu itu apa? kan di tengah-tengah ya. Tapi kalau yang misalnya pas di permukaan jari-jari dalam atau jari-jari luar itu apa masuknya ke rumus yang mana Pak? Yang A, B atau C Pak? Pokoknya kalau dia kecil dari jari-jari dalam ini, R1 ini kan jari dalam ya. Iya Pak. Nah, kalau dia kecil berarti dia dalam rongga ini. Hmm. Dalam rongga ini berarti Q kecil itu sama dengan Q besar. Ya. Ya kan? Ya Pak. Kalau
tepat di jari-jari dalam, Pak. Nah, kalau Misalnya, tepat, kalau jari dalam nggak bukan tepat sih, pilihannya ada 3 kan, di dalam rongga ini, di sini, atau di luar. ya Pak. 1, 2, 3, ya kan? Kalau Ya. misalnya kecil dari jari dalam, berarti dia di dalam rongganya. Dalam rongganya ini muatan segini. Ya Kalau Pak. dia di antara R1 dan R2, berarti kan di dalam ini, yang isi ini. Ya. Nah, yang isi ini, ini 0. Karena saling menghilangkan. Ya. Kalau ini muatan positif, di dalam positif, berarti yang sepinggir ini negatif. Kalau di sini muatan dalam itu negatif, berarti ini positif. Oh, Nah, sifat dari hukum Gauss itu. Sifat hukum Gauss berarti itu di permukaan itu sama dengan 0. Nggak mungkin kalau di sifat sini hukum positif, Gauss, ya. ini positif juga, nggak mungkin. Berarti melanggar hukum Gauss nanti. Berarti kalau di permukaan dalam itu berarti E sama dengan 0 ya, Pak ya? Yang di sini, yang R di antara R1 R2 itu nih E-nya 0. Oh, ini E-nya 0. Okay. Nah, kalau di sini nggak 0 karena ada muatannya. Kalau pas tepat-tepat di Ini kan ada jari-jari muatannya. dalam itu. Dia ada muatannya kan? Berarti Ya. E-nya adalah E adalah muatan dibagi epsilon 0 dikali nanti S. Ini kan ES ya. Jadi E kali S sama dengan muatan bagi epsilon 0. Karena nilai muatan tidak sama dengan 0, berarti E yang di dalam rongga itu tidak sama dengan 0. Tetapi karena di dalam ini termasuk hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah antar muatan itu sama dengan 0, saling menghilangkan. Itu ini ada positif, berarti negatif. Jadi saya jelaskan soal tadi contoh, saya kasih contohnya misalnya muatan sini adalah berapa tadi itu? Minus ya, minus 5 nanokolom ini negatif nih. Berarti yang di permukaan ini positif. Positif berapa? 5. Positif 5. Jadi tadi saya sudah jelaskan soal di awal pertemuan tadi. Jadi artinya di dalam ini muatannya ada, tapi tengah-tengah itu muatannya 0. Ini muatan 0. Ini ada lagi sebelah. Paham ya? Jadi di luar jari-jari, apa namanya, R-nya besar di jari-jari luar, itu ada muatannya. Ya, sebesar ini muatannya. Jadi tinggal dari dia nanti E kali S berarti 3Q dibagi epsilon 0. Oke ya, mudah-mudahan paham ya. Bagus, pertanyaan bagus. Ada lagi? Siapa tadi? Rapi ya? Muhammad Rapi Edia ya? Edi apa itu? Ediananta, Pak. Ya, oke, bisa dipahami ya? Mohon maaf nih kurang pas. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya akan bahas sedikit tentang kemarin PR dari medan listrik ya. PR medan listrik. Nah ini ya, medan listrik. Ini kan udah dikumpulkan ya, tapi belum saya koreksi ini. Muatan titik positif 5 mikrokolom berada di titik min 10,10. Dan muatan titik lainnya minus 5 mikrokolom diletakkan titik 20 minus 20. Berapakah medan listrik di titik 0,0? Ini soalnya beda ya. Betul ini soalnya. Tugas pekan kedua. Ya, betul ya. Berapakah medan listrik di titik 0,0? Jadi ini saya harus bikin ini nggak apa. Minus 10 dengan 10.
Minus 10 ini ya. Kayaknya udah pernah nih ya soalnya. Plus 10. Oh, udah pernah ya. Soalnya sama persis kemarin. Oh iya, ini 10 dengan 10, berarti bisa cari ini terhadap ini kan, terhadap titik 0,0 kan, 0,0. Berarti ini kita bisa cari ini berapa nilainya adalah akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat kan, berarti akar 200 atau 10 akar 2 kan, berarti nilai 10 akar 2, 10 akar 2. Kemudian terhadap yang min 20 dengan positif 20. Ini ya. Nah, ini. Jadi cari juga nanti jaraknya 20 akar 2. Kalau ini 10 akar 2, itu 10 akar 2. Mahasiswa banyak salah ngitung, saya lihat tidak teliti gitu kan, yang mana min 20, dia nulisnya min 20 di sini. Pokoknya enggak apa namanya, enggak hati-hati dalam soal ini. Nah, di sini muatannya sini positif ya, positif, yaitu 5 mikrokolom. 5 mikrokolom. Ya, ini negatif, yaitu 5 mikrokolom juga. Ditanyanya E yang di sini. Ya, E di pusat 0,0. Nah, kita tahu bahwa E itu adalah, kita carilah E1 dulu ya. Ini anggaplah ini muatan 1 nih. Muatan 1, ini muatan 2. Jadi E1 dulu. Ini terhadap ini. E1 itu kita tahu K kali Q1 dibagi R1 kuadrat. Ini berarti R1 kan. Berarti K 9 kali 10 pangkat 9. Muatan satunya 5 mikrokolom dibagi dengan akar 200 lah ya. Ini satuannya masih senti ya. Senti ya. Ya, berarti akar 200 dikuadratkan. Nah, ini mahasiswa pernah buat seperti ini. Nggak dikonversi dulu nih ke meter. Oh iya, 10 akar 2 ini kan masih sentimeter ya. Kalau jadikan ke meter berarti 0,1 akar 2 ya. Nah, ini bukan akar 200 berarti. 0,1 akar 2. 0,1 akar 2 dikuadratkan. Ya. Berarti coret tinggal 3, berarti 45. 10 pangkat 3 dibagi dengan 0,1 kuadrat berarti 10 pangkat min 2 ya. Ini kali 2. Berarti 45 bagi 2, 22,5 kali 10 pangkat 5 meter per kolom. Ini nilai E1. E2 juga sama. E2 berarti dihitung aja ya. Pembaginya nanti adalah 0,2. Ini 0,2 akar 2. Karena bagi 100 kan. 0,2 akar 2 dikuadratkan, ini dapat angka 5,6 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat alfa 1. Ini misalnya ini alfa 1 nih. Ini alfa 1, ini alfa 2. Alfa 1 di sini kan. Tangent alfa 1, tangent alfa 1 sama dengan Y per X. Y-nya ini 10 ya. X-nya 10. 10 bagi 10, 1 kan. Berarti alfa 1 itu kira-kira 45 derajat sudutnya. Ya, makanya ini cara lain bisa juga ya. R1 vektor sama dengan minus cos alfa I
ditambah sin alfa J. Ini udah rumusan nih. Di mana datangnya? Karena alfa 1 itu ada di kuadran kedua. Kuadran kedua kita tahu bahwa yang X-nya negatif, yang Y-nya positif. Gitu. Ya, yang negatifnya nih cos min cos alfa. Di sini kita hitung minus cos 45. Ya, cos di kuadran kedua itu negatif. Coba aja pakai kalkulator kan, negatif cos 45 berapa sih? Ya setengah akar 2. Setengah akar 2, kemudian dalam kurungnya ada min I, ditambah sin 45. Sama-sama setengah akar 2 nih. Cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Min I tambah J. Ya, setengah akar 2 kita keluarkan. Ini adalah bentuk R1 vektor. Ini cara lain ya. Kalau cara yang pertama saya ajarkan kemarin waktu hukum kolom boleh dipakai itu, cara lainnya. Kemudian untuk tangen alfa 2 itu sama dengan Y per X juga kan. Y-nya 20 ini. Ya, Y 20 dibagi dengan X-nya 20, berarti 1. Berarti sama aja, alfa 2-nya berarti 45 derajat juga. 45 derajat, sehingga R2-nya, nah sekarang posisinya ada di kuadran keempat kan. R2-nya adalah cos alfa I min sin alfa J. Kebalikan dari tadi. Ya. Ini udah bentuk rumusan aja di sini. Sama juga dengan R1, R apapun lah, R yang ada di kuadran 1. Di sini kan, daerah ini. Ini berarti cos alfa I ditambah sin alfa J gitu. Kalau R di kuadran ketiga, ini kan X-nya negatif, Y juga negatif. Berarti minus cos alfa I minus sin alfa J gitu. Cara mencari nilai R-nya. Jadi cepat. Nah, cos alfa I ini sama-sama setengah akar 2 kan. Setengah akar 2 saya keluarkan. Tinggallah nanti I vektor dikurangi J. Itu mencari R2 vektor. Nah, ada dapat seperti ini, tinggal nyari E1 vektor. E1 vektor sama dengan E1 saja dikali R1 vektor. E1 tadi udah 22,5 ya. Betul ya itu, E1 ya 22,5. 22,5 kali 10 pangkat 5 dikali R1 setengah akar 2 min I tambah J. Ini tinggal kali aja, kali biasa aja ini. Kita dapat 22,5 bagi 2 itu kan 11,25 ya. 11,2 akar 2 kali 10 kali 5. Itu E1. E2 juga sama. E2 vektor berarti E2 dikali R2 vektor. 5,6 kali 10 kali 5 dikali setengah akar 2. Di sini itu I kurang J. Ya, 5,6 dibagi 2 kan. Jadi dapat nilainya. Nah, setelah itu baru kita cari nilai E vektor. E vektor E total berarti kan E1 ditambah E2 vektor. Yang I dengan I, yang J dengan J. Makanya ini kalau kita hitung nih baik-baik, ini berapa hasil penjumlahannya. Min I ditambahkan dengan ini. Ya kan? Untuk I. Kemudian J juga sama. Tapi positif J. Ini positif J dikurangkan dengan nilai ini. Nah, setelah itu ditanya tadi misalnya di titik 0,0 ini ada elektron katanya. Ada elektron. Nah, berapa gaya? Ya. Yang B itu berapa gaya elektron? Elektron kan ada hubungannya dengan medan listrik kan. Gaya itu adalah medan listrik dikali muatan. Jadi nilai yang kita cari yang di sini masukkan ke sini kan, dikali dengan muatan elektron tadi. Muatan elektron itu ada sih tahu ya. Oh ya, muatan itu 1,6 ya.
1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kira-kira seperti ini persoalan dari soal tadi nomor 1 itu. Nomor 2 banyak juga soalnya, ada 5 ya. Nah, soal tugas yang nomor 2-nya, di situ ada keterangan bahwa ada muatan seperti ini. Saya gambarkan langsung aja. Ini muatan positif, 2 muatan, 2 Q ya. Di sini negatif, 2 Q-nya adalah min 2 Q kecil. Kemudian di sini ada negatif juga, muatan adalah Q. Di sini ada muatan positif. Di sini Q sama dengan. Ini kira seperti ini. Ya, pertama kali ini muatan 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya adalah berapa E yang di sini atau ini. Berarti yang ini kan tarik menarik ya. Ini terlalu sebagai E2. Ini juga tarik menarik sebagai E3 ya. Ini positif sama positif, berarti tertolak ke bawah sebagai E1. Vektor, vektor, vektor. Nah, ini udah pernah kita bahas ya, cari satu-satu aja ini. Misalnya R1 sama dengan R3. Ini sisinya. Karena dikasih tahu tuh R1 itu jarak antara muatan 1 dengan 4 itu adalah 5 kali 5 cm katanya, 5 cm. Berarti ini 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Min 2 meter. 5 cm kan. Kemudian cari yang R2-nya. R2 itu kan ini. Jadi akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti akar 50 ya. Akar 50. Begitu pula dengan R berapa lagi? Oh, udah ya, 3R. 1, 2, 3 udah. Berarti ini S1 ini dibagi ini R1 itu adalah dia ada di arah negatif ya, negatif J. R1 lah. R01 berarti R0 kurang R1 kan. Berarti kita negatifkan nilainya, negatif dari 5 kali 10 pangkat min 2J. R02 juga sama, negatif juga. Negatif minus 5 kali R3 ini sama, R3. 5 kali 10 pangkat min 2 I ya. R1 vektor 5, R1 vektor. Oh iya, satu-satu dulu ya. Lupa saya. R0 vektor itu 0, R1 vektor itu adalah R1 vektor ini ya. Berarti dia ada di J. 5 kali 10 pangkat min 2 J positif. R2 vektor ini kan. Dia ada di 5 arah X. 5 kali 92 arah X. Kemudian ininya yang sisi miringnya R2-nya adalah ditambah J ya. Sedangkan R3 5 kali 10 pangkat min 2 arah X. Nah, ini yang kita olah kan. Jadi R01 adalah R0 ini kurang ini ya. R02 vektor 0 dikurang ini. Berarti minus 5 kali 10 pangkat min 2 I ditambah J. R03 0 kurang ini, berarti minus.
Ya, 0,3 minus 5 kali 10 kan arah I. Nah, baru sekarang ini R01 berarti materi R01 ya. Minus 5 kali 10 pangkat min 2J dibagi dengan nilai R1 vektor. Ya, ini kalau kita akan berlakan berarti kan diri sendiri ya. Nah, dicoret, tinggallah minus J. Jadi R1 vektor 1 adalah minus J, R2 vektor 1 dengan cara yang sama, hitung aja ya. Nilai yang R02 vektor dibagi dengan akar R02. Jadi nilai ini dibagi dengan nilai R02-nya. Ini dapat angka di seper akar 2 dari minus ya, minus I ditambah J. Kemudian R3 vektor satuan, ini langsung aja nih min I. Lalu nanti cari E1 vektor K kali Q1 R1 kuadrat R1 tersatuan. 9 kali 10 kali 9, muatan 1 tuh Q saja ya. Q-nya 1 katanya, 1 kolom. Itu 1 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat 2 kuadratkan kali min J. Ini kan min J. Jadi dapat minus 3,6 kali 10 pangkat 12 positif ya. J. Nah, nilainya. Min 3,6. Nanti coba aja di rumah ya, nanti saya cepat aja ini. E2 itu udah habis nih. E2-nya adalah 1,27 kali 10 pangkat 12 I ditambah J. E3 vektor ini sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 12 I saja. Sehingga nanti E total sama dengan E1 vektor ditambah E2 vektor ditambah E3 vektor. Di belakang aja itu. Yang I dengan I ya, yang I dengan I. Yang J dengan J. Ya, nanti dapat angka di sini. 8,47 I dikurang 2,33 J dalam kurung dikali 10 pangkat 12 Newton per kolom. Ini jawabannya total. Kemudian nyari gaya. Gaya berarti yang nilai yang ini kita kali dengan muatan. Muatannya 2 kali Q. Ya. 2 kali 1. Yang kali 2 aja nih. 16,94 I dikurang 4,66 J 10 pangkat 12. Itu soal nomor 2. Nah, soal nomor 3 intinya hampir sama aja soalnya, ini enggak terlalu salah soalnya. Saya rasa itu aja dulu ya, waktu udah habis. Suaranya udah habis juga nih. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelumnya kita tutup. Ya, right hand. Oke, Raffi. Misi Pak, saya mau tanya lagi satu kali lagi Pak. Ya. Kalau semisal yang diketahui medan listriknya itu kayak berupa vektor gitu Pak. Nah, cara mencari fluxnya itu bagaimana ya Pak? Ya, cara mencari fluxnya. Jumlah garis medan listriknya. Gimana? Cara mencari flux jika yang diketahui E-nya itu berupa vektor gitu Pak. E vektor. Ya. Kayaknya nggak ada ya soal itu ya? Kayaknya nggak ada deh. Karena vektor E itu hanya ada di bab 1-2 aja. Kayak kolom, medan listrik.
Kalau ini kaitannya kan flux itu kan integral dari E.dA kan. Jadi ini udah nilainya nggak ada nilai vektor sini. Permisi Pak, tapi di tugas hukum Gauss-nya Pak, ini Oh, tugas. ada nomor 2. Ya, kerjakan tugas dulu. Oh, Ada iya, Pak. tugas ya, coba lihat. Tugas, mana tugas? Tunggu ini hukum Gauss. Soalnya pas dihitung rada bingung Pak arahnya. Hukum Gauss ini tugasnya. Iya Pak. Yang mana? Yang nomor 2 Pak. Nomor 2. Iya, Oh Pak. iya, 3i tambah 4j. Terus, Eh, bukalah jumlah garis itu intersek arah total. menghitungnya. Ya, perkalian vektor aja. Ini vektor kan ada 3i tambah 4j ya. Start 3i tambah 4j. Ini singkat aja ya, nggak usah terlalu detail. Iya Pak. Nah, ini kan ini kan 3i tambah 4j. Ini kalau dikali dengan S, vektor juga kan? I dot Iya, Pak. S, J dot S kan? Tergantung Ya. S-nya nanti. S-nya apakah arah sumbu X atau arah sumbu Y. Ya. Kalau S-nya arah sumbu X, berarti kan I. Kalau S-nya arah Ya. sumbu Y, berarti kan J. Berarti kalau dia pilih ini misalnya arah X, S selubung itu arah X kan? Berarti 3 kali ini adalah 3 itu. Ya. 3 kali I, 3. Berarti nilainya 3. Flux itu kan integral dari ini kali ini kan, EDA. EDA atau ES lah. E dot S. Kalian lihat, jadi vektor ini, vektor megalitik kita kali dengan S. Kalau dia S-nya itu adalah searah sumbu X saja, kan pilih salah satu kan, nggak boleh salah dua kan. Ya Pak. Kalau di soal dibilang S itu arah X, berarti nilainya 3. Kalau Ya. S itu arah Y, berarti nilainya 4. Oke, itu aja dulu. Oke. Terima kasih ya. Makasih Oke. Pak. Ya, sama. Oke. Maaf ya, kita anggap hukum Gauss selesai karena cukup banyak rumusnya tinggal latihan aja ya, Raisa ya. Raisa. Iya, Pak. Raisa kok nggak Raishan. Isrina ya. Tadi Oke. sudah, Pak, di awal. Ini saya lagi batuk nih sejak Jumat nih. Mungkin efek 52 SKS ini mungkin. Udah mulai Ketemu, Pak. udah mulai terjadi ini. Oke, kita foto-foto dulu ya. Ini TT05 nih asik-asik nih mahasiswanya. Aktif-aktif. Oke, kita foto sesi terakhir 1 2 3. Nah, ini udah on cam semuanya, udah Oke, terakhir, foto terakhir, diharapkan semuanya udah nyalain. Mau reduce belum? Oke, terakhir. Ya, agak susah nih snipping ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Makasih, kuis. Pak. Ya, jangan lupa kuis. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yo.